Apa kabar? Baik. Ya, ada pertanyaan. Kalau seandainya mau ekspor produk Indonesia ke Amerika, seandainya yang non-food dulu ya, apa yang diperlukan untuk masuk ke Amerika? Kalau yang non-food itu lebih mudah daripada yang food stuff. Jadi tergantung barangnya apa. Kebanyakan barang-barang dari Indonesia yang masuk ke Amerika itu untuk yang non-food itu nggak terlalu banyak izin-izinnya. Kecuali yang untuk ada wooden product, nah itu baru harus ada fumigation certificate, nanti agriculture import permit di sini. Kebetulan kita yang bagian permit kita bisa. Restriction apa? Sebetulnya nggak ada restriction, cuma harus diurus permitnya aja. Untuk wooden furniture di sini sebagai importer harus apply namanya agriculture import permit. Dan setelah itu dari Indonesia sendiri nanti harus ada fumigation certificate atau ISPM 15. Yang terakhir peraturan yang paling baru itu dari agriculture itu namanya LACI Act. Jadi di setiap documentation, invoice, packing list itu harus tulis scientific name dari wood itu apa. Oke, jadi sebaiknya kalau seandainya ada orang mau ekspor, mulainya dari mana dulu gitu? Kalau mau dari ekspor ya kita bisa bantu dari sebagai eksporter di Indonesia, apa requirement-nya di sana, transportasi dari sana untuk sampai ke Amerika ke seluruh port, dan juga sebagai importer yang di USA kita juga bisa bantu untuk permit-permitnya dan clearance di seluruh USA. Jadi apakah perlu satu material atau apa untuk dites atau gimana di sini, apa perlu apa tidak itu? Untuk wooden furniture nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Oke, jadi langsung kirim aja dari Indonesia. Iya. Baru nanti bisa diurus di sini semuanya. Iya, untuk non food nggak terlalu banyak masalah. Yang food itu lebih memang banyak sekali peraturan-peraturannya. Selain furniture ada apa lagi di non food yang suka diekspor ke Amerika? Itu banyak ya, tergantung barang-barangnya apa. Jadi machineries juga ada, kita handle itu dengan dealingnya nanti dengan EPA, itu harus ada izin-izin tertentu. Terus other stuff banyak juga dari Maksudnya machinery apa itu? Machinery, macam-macam machineries. Jadi bisa masuk ke sini as long as mengikuti peraturan EPA di sini di Amerika. Oke, sekarang kita bicara tentang food, sebab itu lebih banyak restriction di sini. Betul. Ya. Seandainya kita bicara tentang ikan, gimana itu prosesnya kalau mau ekspor ikan? Ikan kita handle 90% makanan importation clearance di Amerika. Jadi untuk ikan tergantung ikannya jenisnya apa. Kalau misalkan canned sardine dengan frozen fish itu berbeda requirement-nya. Untuk canned sardine itu dibutuhkan dari LACF namanya, itu untuk pabrik harus apply ke LACF, diperlukan FCE, SID dan macam-macam peraturannya itu canned sardine. Tapi kalau untuk frozen fish itu agak berbeda. Dia nggak diperlukan izin permit apa-apa, cuma harus fishnya bersih. Jadi nanti FDA bisa randomly exam untuk dia tes itu apa ada salmonella atau filthy. Kalau misalkan nggak bersih mereka bisa refuse. Jadi seandainya gitu, apakah mesti dikirim dulu sampelnya atau langsung bisa ekspor sini terus mungkin ambil risiko apa ditolak atau diterima? Kebanyakan kalau untuk frozen fish mereka nggak ada yang bisa dites karena kan mereka ambil dari ocean. Jadi ya kalau misalkan pabriknya sudah memenuhi standar sanitasi lingkungan, kebanyakan harusnya nggak masalah. Ada peraturan yang paling baru yang baru dikeluarkan sama Obama tahun 2010 ditandatangan, itu namanya Food Safety Modernization Act. Itu FDA dikirim ke negara pengirim, jadi ke pabrik-pabrik, ke processing plant. Mereka mengecek apa itu pabrik sudah ada HACCP, namanya itu HACCP, HACCP plant, Hazard and Critical Control Point. Jadi itu basically tentang pabriknya bersih atau mereka prosesnya bagaimana, itu harus memenuhi persyaratan. Nah kalau misalkan beberapa pabrik seperti di Vietnam itu ada yang sangat kotor, mereka sementara tidak boleh ekspor ke US. Apakah ada di Indonesia itu? Mereka FDA? sekarang sudah mulai agresif, jadi mereka kirim beberapa investigator. Sebentar lagi ya, di Indonesia pasti kalau mereka mengekspor ke US pasti di visit sama FDA investigator. Oke, sekarang kita selain ikan, bagaimana dengan buah? Buah-buahan agak sedikit berbeda, itu diperlukan agriculture import permit juga, namanya PPQ 587. Importernya harus apply di sini, dan beberapa buah-buahan yang belum pernah diekspor ke US, biasanya agriculture mau lihat dulu apa ini udah diperbolehkan atau tidak. Dari Thailand tuh kebanyakan banyak sekali orang yang sudah ekspor ke US, jadi beberapa banyak buah-buahan di Thailand memang banyak udah beredar di sini bisa di-clear. Kalau dari Indonesia tergantung buahnya apa. Oke, jadi seandainya orang mau ekspor, apakah
lebih baik kirim sampelnya dulu atau gimana? Untuk buah-buahan yang belum pernah diekspor ke US itu harus pertama-tama kan importernya harus apply agriculture import permit. Nah di situ nanti dicantumkan buahnya apa, jenisnya apa. Dari situ agriculture yang di Maryland Permit Department mereka akan kirim balik respon, oke ini diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Jadi mereka tahunya dari mana? Mereka ke sana ke Indonesia atau? Mereka ada database tertentu. Jadi beberapa jenis buah-buahan tertentu yang memang dulunya ada previous violation itu tidak diperbolehkan untuk diimport ke US. Jadi sebenarnya nggak perlu sampel, pokoknya. Nggak perlu sampel. Ya, jadi yang penting surat-suratnya dan database mereka yang menentukan apakah bisa diterima apa enggak. Betul, mereka kebanyakan juga tanya itu spesiesnya apa, scientific name-nya apa, jadi mereka bisa cek dari database mereka. Nah kalau buah biasanya yang dikirim pakai kapal terbang ya, bukan? Buah-buahan tergantung juga, enggak juga, ada juga yang pakai ocean. Seperti durian, frozen durian dari Thailand kita handle ocean 40 foot river container. Oke. Selain fruit, bagaimana kalau seandainya orang mau ekspor kue? Kue kering seandainya. Kue itu sebetulnya dia nggak terlalu banyak peraturan, kecuali kalau kuenya itu mengandung telur atau dairy products, seperti mooncake itu mereka di subject ke agriculture import permit karena mengandung telur. Sama juga itu si importernya harus apply ke agriculture untuk mendapatkan import permit. Selebih dari itu kue-kue yang biasa selama memenuhi persyaratan labeling requirement dari FDA itu ada ketentuan tertentu, seharusnya nggak ada masalah. Kalau jamu? Jamu itu memang sesuatu yang baru di sini. Banyak orang juga sudah tanya-tanya mau coba untuk import jamu ke US. Jamu itu di-consider sebagai suplemen. Jadi kalau beberapa suplemen yang ada fungsinya itu bisa sebetulnya medical claim, mereka bilang itu ada medical claim, itu pabrik harus apply namanya DLS, Drug Listing Number, itu karena ada medical claim. Ya, biasanya memakan waktu cukup lama untuk mendapatkan DLS number tersebut, tapi kalau memang pabriknya serius bisa di-apply. Oke, ada lagi kira-kira yang kalau yang food gitu yang diekspor ke Amerika? Sebetulnya Amerika ini pasarannya sangat luas sekali. Jadi kita banyak handle importation makanan dari negara-negara Thailand, Filipina, China, Korea, Jepang, dan banyak sekali yang lain-lainnya. Dari Indonesia ini potensi sangat besar sekali. Cuman seperti banyak sekali didiskusikan, banyak pabrik-pabrik yang tidak mengetahui peraturan-peraturan ekspor untuk ke USA itu bagaimana. Dan mereka banyak yang nggak tahu gimana di sini dijualnya kemana, bayar-bayarnya kurang. Karena memang kenyataannya importer orang Indonesia di Amerika ini nggak sebanyak importer-importer negara Asia lainnya. Filipina, Thailand, Vietnam komunitasnya sangat besar. Mereka sudah melakukan importasi ini udah begitu lama. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa seminar yang kita adakan dengan Ajilok, dengan Kabari, kita bisa memberikan informasi kepada pabrik-pabrik di Indonesia. Sebetulnya semuanya bisa dilakukan, bisa ditolong, di-apply untuk peraturan-peraturannya. Dan juga kita kasih seminar-seminar kepada komunitas orang Indonesia di sini atau komunitas Asia yang lainnya untuk bagaimana sih caranya sebagai importer di Amerika ini. Oke, baik. Yang penting juga kita harus mengetahui seandainya kalau mau ekspor barang dari Indonesia ke Amerika, kita perlu satu importer di sini, bukan? Betul. Bisa juga importer yang memang bertinggal di Amerika. Dan kalau misalkan importer yang di luar juga kita bisa minta itu namanya Foreign Establishment Number, seperti Tax ID Number. Mereka bisa act as an importer juga di Amerika. Walaupun bukan tinggal di sini? Walaupun bukan tinggal di sini. Oke. Ada syarat lain selain itu atau? Masih banyak sebetulnya peraturan-peraturan yang lain-lainnya, seperti tadi kita singgung cuma di bagian FDA sama agriculture saja. Tapi kalau di customnya sendiri, CBP, Custom Border Protection, itu masih banyak peraturan-peraturan yang kita bisa guide. Yang paling penting, yang terakhir juga namanya ISF, Importer Security Filing. Itu harus, jadi sebelum barang dikirim dari negara pengekspor, misalkan Indonesia, kita harus file ke custom barangnya tersebut apa. Dan juga EMS Bill of Lading Number, siapa pabriknya, siapa consolidatornya, siapa consignee-nya. Kita harus lapor semua ke custom sebelum kontainer berangkat dari negara pengekspor. Itu ISF 10+2 namanya, Importer Security Filing. Jadi kalau Sugi seandainya bantuin orang untuk ekspor barang ke Amerika, Sugi mulai dari mana sampai mana gitu? Kita bisa guide dari pertama-tama dari pabrik yang ekspornya dulu. Jadi kita kasih informasi ke mereka bahwa untuk ekspor barang ini apa yang diperlukan sebagai pengekspor pabrik.
Dan juga sebagai importer yang di USA kita juga bisa kasih informasi, pengarahan, guidance untuk start importation bagaimana. Jadi sebelum barang dikirim kita email aja dulu ke kita atau kasih tahu kita, nanti kita kabarin peraturan-peraturannya, ketentuan-ketentuannya apa aja. Jangan dikirim dulu, nanti ditahan sama custom atau FDA di sini. Oke, baik. Saya terima kasih untuk memberi pengetahuan yang bagus sekali untuk pengusaha Indonesia yang ingin ekspor ke Amerika. Terima kasih Pak Sugi. Ya, makasih.